I have taken decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto, and I appoint him as Minister, Commander of the Army, and God willing, inshallah, I shall inaugurate him as such in, I think, in 1 or 2 days. Jadi waktu itu orang keturunan Tionghoa itu betul-betul pada posisi yang repot sekali. Maksudnya orang umum, maksudnya itu masyarakat, itu kan banyak yang bodoh. Jadi ini pemikiran sekarang oleh ini. Jadi menurut pengalaman, sebenarnya mereka itu banyak yang bodoh. Jadi taunya kalau orang keturunan Cina itu atau orang keturunan Tionghoa itu dianggap bahwa dia di sini hanya menumpang, lalu dia kok kaya, nah, itu paling menyolok. Kalau dulu, iya, dulu saya merasa, iya, soalnya itu tidak ke Cina atau ke Cina atau gitu ya.
tujuan itu ya kecuali nggak ada gitu. Jadi nggak jelas sebetulnya memang pemikiran mereka tuh apa, kenapa bisa menuduh semua orang begitu. Asumsi dibalik asimilasi kan meleburkan etnisitas sampai tidak ada bekasnya lagi. Ya itu kan memang logika, konsekuensi logisnya memang menghapuskan seluruh identitas itu. Kalau memang mereka berpegang pada prinsip itu. Jadi itu sebuah pilihan dari strategi asimilasi dari sebuah pemerintahan kalau diturunkan dalam kebijakan itu. Itu bahkan sama kalau di kampung, kalau daerah itu kalau menyebutkan orang Tionghoa itu seperti gimana itu tidak enak. Kalau bahasa Jawa itu Cino gitu. Dor 65 itu lalu dianggap bahwa yang berbau kebudayaan Tionghoa itu dianggap PKI, dianggap komunis. Buku-buku yang ada hurufnya Tionghoa dimusnahkan. Terus gambar-gambar warna-warna yang banyak merahnya dibersihkan, tidak boleh. Dianggap itu komunis. Bahasa Mandarin nggak boleh digunakan untuk sehari-hari. Jadi saya sendiri ya sudah lupa. Tapi yang saya sering alami di jalan, umpamanya kita ditabrak atau nabrak, salah atau benar, itu bukannya masalah persoalan tabrakannya enggak, Cino kata-kata. Kita urusan apa, dagang maupun jual beli maupun pergaulan apapun, bukan masalahnya, tapi kata-katanya mesti Cina, itu nomor satu. Dari caranya mereka hidup, ya mereka mengutamakan cari selamat dulu, safety first dulu. Kalau jadi mereka udah tahu kedudukannya, nggak mungkin bisa melawan juga. Itu dapat dari bapak, dulu bapak Mas itu kan punya surat-surat itu, surat bukti kewargaan negaraan Indonesia yang disebut SKBRI itu. Ya itu saya punya dulu, tapi kebakaran itu terus saya enggak ngurus lagi, ya enggak mau. Itu gunanya buat apa sih? Ya itu bukti kalau ini sudah masuk warga negara Indonesia. Bapak saya kan dulu bapak saya di Cina. Yu cuiwa, cuiwa. Nah, itu katanya wah itu bunga kalau perempuan. Saya Simbok. Simbok. Diganti. Jadi Ruben Eko Suryanto. Artinya saya sendiri enggak tahu. Kalau Hoki setahu saya rezeki. Hoki. Iya, kalau saya pribadi kok enggak ganti nama itu kayak merasa dibeda-bedakan ya. Gak sawah cuma orang Cina harus namanya ya itu, nggak boleh pakai nama Indonesia. Ya. Saya merasa dibeda-bedakan. Kayak ada kita suku Cina, ini pribumi gini.
Maka keturunan dari bangsa Indonesia ini antara yang keturunan Tionghoa dengan yang diistilahkan pribumi itu tidak bisa dibedakan. Sampai sekarang kriterianya dikatakan pribumi itu yang bagaimana? Ya itu bisa kita lihat sebagai makanya konsistensi di balik itu apa gitu. Kan memang policy-nya memang nggak konsisten tadi. Kalau dilihat peraturannya seperti tadi itu misalnya apa dia kan nggak bilang nama-nama Cina tapi nama-nama asing. Tapi kenapa nama asing lain boleh gitu? Itu kan nggak pernah terjawab. Kenapa orang boleh pakai nama Arab, nama Belanda dan lain-lain gitu. Toko-toko juga gitu, tokonya suruh ganti semua namanya. Tapi tadi itu kan inkonsistensi dari policy itu. Jadi kita cuma bisa menunjukkan bahwa ada inkonsistensi. Kenapanya kita nggak tahu. Pertama, kalau dilihat kan ada bentuk perlawanan yang simbolik aja. Jadi namanya disuruh ganti ya, jadi dari Lim ya jadi Salim, ya gitu-gitu bentuk perlawanannya. Namanya sama, artinya Pangestu, kemudian dari Pangestu, atau arti makna dari nama dia di Cina itu ya diterjemahkan nama arti yang sama di Indonesia nanti. Atau tadi cuma Lim jadi Salim aja yang nggak ada artinya, tapi pokoknya Limnya masih ada. Tapi kalau Anda lihat di koran itu yang iklan kematian itu bisa kelihatan perubahannya tuh. Sekarang pakai lagi semua. Nggak tahu mulainya kapan, tapi itu kelihatan sekali bahwa mereka sekarang menggunakan nama itu lagi. Dulu kan nggak ada, sekarang kan semua di belakang nama Indonesianya pasti ditulis sekarang. Di iklan-iklan kematian itu kan berarti ada tadi kalau mau dibilang apa itu ya, kalau itu kan memang dibilangnya kebangkitan ya, muncul kembali ya. Mungkin sekarang nama-nama anaknya juga nah itu tadi juga dulu selalu nama anaknya dikasih memang tapi nggak disebut, artinya itu juga bisa disebut perlawanan. Mungkin dari dulu pun mereka tetap memberi nama itu, jadi dia punya dua nama. Jadi sebenarnya asli saya udah Indonesia, cuman untuk memang tradisi orang tua dikasih nama Chinese. Ngomong itu artinya saya nggak tahu. Hanya menurut saya aja. Tapi anak saya namanya pribumi semua, enggak pakai nama. Sekarang di Indonesia. Iya, Anak saya Indonesia semua juga, tiga-tiganya enggak Indonesia. pakai nama Cina. Ada dulu saya udah bilang kalau buat guyon tuh kalau Anda lihat di peraturan itu yang benar-benar resmi secara hukum warga negara Indonesia itu cuma orang Cina. Karena orang Cina yang harus mempunyai bukti. Dia punya surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Jadi secara hukum yang lain bukan. Dan itu kan nggak pernah dipikir oleh yang buat, saking bodohnya. Jadi kalau di mata hukum yang punya hak hukum itu yang punya SKBRI itu. Anda semua nggak punya KTP doang. Itu lucu dan itu parodi banget. Ya kan kalau orang kita pakai perspektif hukum coba. Kan yang benar-benar punya hak kan yang punya surat itu, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia Anda nggak punya. Iya, tapi itu kan dibacanya kan memang nggak begitu, kan? Sebagai sebuah diskriminasi malah punya itu. Jadi kalau secara harafiah dibaca kan aneh. Jadi yang bukan, yang lain nggak punya dan berarti nggak punya hak hukum. Itu produk hukum loh itu. Kalau nama mereka sekarang sebagian ya mungkin pakai nama itu juga
lebih tren juga kan. Kayak nama-nama bintang film Hong Kong itu, Stephen Wu, kan keren. Jadi bukan karena merasa Cina juga, tapi lebih keren aja kalau pakai nama kayak gitu.